Aparat kepolisian Satreskrim Polresta Kota Malang berhasil meringkus 4 pelaku pencurian kendaraan bermotor yang sering melakukan aksinya di Kota Malang. 2 pelaku diantaranya terpaksa ditembak karena berusaha melawan petugas saat akan ditangkap. 4 orang komplotan pelaku ini berhasil ditangkap karena melakukan pencurian sepeda motor di 6 TKP di wilayah Kota Malang. Keempat pelaku ini diantaranya MD, MAT, ME, dan ZA. Tertangkapnya keempat pelaku ini bermula saat ditangkapnya tersangka MD yang aksinya terekam CCTV sempat viral di media sosial. Dari penangkapan MD, polisi kemudian menangkap 3 tersangka lainnya. 2 pelaku terpaksa ditembak karena berusaha melarikan diri dan melawan petugas saat akan ditangkap. Selain menangkap 4 orang pelaku ini, dari tangan keempat pelaku, polisi menyita barang bukti berupa kunci T dan 3 unit sepeda motor hasil kejahatan. Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Leonardo Simarmata mengatakan, kasus pencurian kendaraan bermotor di Kota Malang kembali meningkat dalam kurun 2 bulan terakhir. Kapolresta Malang Kota menambahkan, dari 4 pelaku yang ditangkap, 3 merupakan eksekutor di lapangan, sedangkan 1-nya merupakan penadah barang hasil kejahatan. Sedangkan MD merupakan residivis dengan kasus yang sama. Para pelaku juga sudah 6 kali melakukan aksi pencurian di Kota Malang, dengan sasaran yakni sepeda motor yang diparkir di gang dan rumah kos-kosan. Motor-motor hasil curian ini kemudian dijual ke penadah yang berada di Pasuruan. Akibat perbuatannya, para pelaku dikenai pasal 363 dan pasal 481 KUHP dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal 12 tahun penjara. Untuk pelaku ini adalah saudara DWD. Kebetulan tersangka ini adalah residivis untuk kasus curanmor tahun 2015 dan 2017. Setelah dilakukan penyidikan, lalu dilakukan penangkapan di tanggal 5 September di Pasuruan, di Hotel Limas, ya, di Pandaan, di Hotel Limas. Ini tersangka ditangkap untuk tersangka DWD. Lalu besoknya pada tanggal 6 dilakukan penangkapan terhadap penadahnya. Ini tersangka atas nama MAT. Dari pengembangan DWD dan MAT, lalu dilakukan penangkapan lagi terhadap 2 tersangka yang lainnya, yaitu tersangka MY dan tersangka ZA. Modus operandi yang digunakan adalah mereka mencari lokasi ataupun tempat korban memarkir kendaraan. Kebanyakan adalah di gang ataupun di kos-kosan. Lalu setelah melihat ada yang kosong di sana, lalu yang satu berjaga di motor, yang satu menggunakan kunci T. Dia merusak kotak kuncinya, lalu di motor dibawa lari oleh mereka berdua. Simon Alfredo melaporkan. Diduga sopirnya mabuk saat mengendarai kendaraan, sebuah truk tangki pengangkut tetes tebu menabrak 1 unit sepeda motor yang berjalan searah. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian mencapai jutaan rupiah. Kejadian ini bermula ketika truk tangki pengangkut tetes tebu dengan nomor polisi N8705UA yang dikemudikan oleh Ali, warga Turen, melaju dari arah utara ke selatan. Saat tiba di bundaran Jalan Sunandar Priyo Sudarmo, sopir truk tangki yang diduga mabuk ini langsung banting setir ke Jalan Hamid Rusdi. Di saat banting setir inilah, truk naas ini menabrak sepeda motor dengan nomor polisi N6087B yang dikendarai oleh Suharyono, warga Pakisaji, yang berjalan searah dan berada di sebelah truk tangki tersebut. Bahkan sepeda motor korban terlindas roda truk tangki. Saat menabrak sepeda motor, Suharyono sempat melompat dan menghindar sehingga tidak terjadi korban jiwa. Menurut saksi mata, sebelum tabrakan terjadi, truk tangki yang melaju dari arah utara ini sudah berjalan miring. Dan saat tiba di bundaran, sopir langsung banting setir ke arah yang dilarang melintas oleh truk dan langsung menabrak sepeda motor. Tidak ada korban jiwa karena pengendara sepeda motor sempat menghindar. Namun kerugian mencapai jutaan rupiah. Kasus kecelakaan ini juga ditangani oleh Satlantas Polresta Malang Kota.
Ya memangnya gimana sopirnya mabuk. Dari arah utara sudah oleng. Nah oleng terus tujuannya mau ke selatan, bingung sopir jelasnya mabuk. Mau ke arah Munul, salah jalan. Akhirnya banting ke arah kanan, lurus makan trotoar. Nah, makan sebelah motor, dada. Ya sama sopir sebelah motor lincah, mencolot, gak mencolot mati sudah kepeng. Dari arah utara, dari arah Arjosari. Oleng dari bawah, udah oleng, terus salah sasaran mau ke arah Bulul, salah jalan. Terus banting kanan, akhirnya nobrok di pojokan trotoar. Simon Alfredo melaporkan. Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko mengemukakan 600 santri salah satu pondok pesantren di Kota Batu kini menjalani proses belajar mengajar secara karantina dengan cara belajar mandiri tanpa tatap muka dengan para pengajar di lingkungan pondok pesantren. Selain itu, untuk memberikan suplai imunitas para santri, pihak pemerintah Kota Batu juga telah memberikan makanan dan minuman bergizi kepada seluruh santri. Setelah 31 santri salah satu pondok pesantren di Kota Batu dinyatakan positif COVID-19, sebanyak 600 santri menjalani proses belajar mengajar secara karantina dengan pengawasan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur bersama Dinas Kesehatan Kota Batu. Selain belajar sendiri, para santri juga diwajibkan setiap pagi harus melakukan kegiatan olahraga yang bertujuan untuk menjaga imun tubuh para santri agar tetap stabil dalam pengawasan Dinas Kesehatan. Kejadian ini bermula dari 748 santri, termasuk pengasuh pondok dan pegawai yang telah menjalani tes swab, dilaksanakan mulai tanggal 31 Agustus sampai 13 September 2020, melibatkan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Puskesmas dan Rumah Sakit di Kota Batu, sebanyak 748 orang santri, pegawai, dan pengelola pondok pesantren. Dari 748 orang tersebut yang telah diswab, ditemukan 31 santri termasuk pengasuh pondok dan pegawai terkonfirmasi positif COVID-19. Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 santri salah satu pondok pesantren ini berawal dari tanggal 23 Agustus 2020. Santri berinisial H berusia 14 tahun yang melaksanakan tes swab mandiri dan dirawat di salah satu rumah sakit di Surabaya. Pasien dinyatakan positif pada tanggal 28 Agustus 2020. Sementara data santri yang terkonfirmasi positif COVID-19 masih pada jumlah 31 orang santri, termasuk pengasuh dan pegawai pondok pesantren. Hingga saat ini, ke-31 orang yang terkonfirmasi positif ini menjalani isolasi di fasilitas pondok pesantren dengan ruang isolasi terpisah dengan 600 santri yang sedang menjalani proses belajar secara karantina di pondok pesantren tersebut. Al-Izzah baik-baik saja, artinya gini, semua sudah di tracing ratusan orang dan kita sudah tahu situasi kondisi mana yang sakit, mana yang tidak gitu. Nah untuk itu perlakuannya sudah jelas, itu SOP dari Dinas Kesehatan. Nah ini yang yang terjadi, yang kemudian sekarang ini yang harus kita lakukan adalah memberikan makanan yang bergizi, yang lebih bergizi, vitamin kepada anak-anak yang santri-santri yang terdampak. Nah, kemudian yang tidak positif kita tetap memberikan semangat dan program-program yang bagus. Demikian juga gizinya agar supaya tidak ikut terpapar. Itu jumlahnya itu masih 31, bertambah atau berkurang? Mudah-mudahan tidak. Jadi mudah-mudahan hanya itu. Ya. Sekarang tidak ada proses belajar mengajar. Jadi sekarang ini hanya kegiatan untuk pemulihan kesehatan. Jadi olahraga, ya mereka ngaji sendiri tapi tidak belajar bersama-sama gitu. Yanto Yancung melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Mencegah penyebaran COVID-19, Satgas COVID-19 Kabupaten Malang melakukan penyemprotan disinfektan di wilayah Desa Sidorahayu Wagir, Kabupaten Malang. Diharapkan dengan penyemprotan ini akan meningkatkan kesadaran sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat.
Penyemprotan disinfektan ini terus dilakukan di wilayah Kabupaten Malang karena jumlah terkonfirmasi positif COVID-19 semakin bertambah setiap harinya. Dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, jumlah terkonfirmasi positif per hari Senin tanggal 21 September 2020 mencapai 872 dengan pasien sembuh sebanyak 759 dan meninggal 56 orang serta 30 diantaranya dari Kecamatan Wagir. Penyemprotan di wilayah Wagir khususnya Desa Sidorahayu dilakukan oleh PMI, TNI, dan aparat desa setempat dengan menggunakan 1 unit kendaraan operasional milik PMI Kabupaten Malang. Menurut pihak desa menjelaskan, penyemprotan ini secara berkala dilakukan oleh Satgas COVID-19 Kabupaten Malang dan juga secara mandiri oleh pihak desa. Di lokasi tidak hanya jalan utama Sidorahayu yang dilakukan penyemprotan, tetapi juga masuk ke jalan-jalan sempit di kawasan padat perumahan untuk lebih memaksimalkan hasil penyemprotan. Diharapkan dengan penyemprotan ini semakin meningkatkan kesadaran sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat. Kegiatan penyemprotan dari PMI Kabupaten, Pak, bersama dengan Kodim 0818. Itu untuk pencegahan juga memberikan efek ketenangan, Pak, pada warga masyarakat. Gitu, Pak. Selama ini lihat kepatuhan warga masyarakat gimana nih terhadap protokol kesehatan? Oke. Pripun? Terhadap protokol kesehatan gimana kepatuhan warga masyarakat? Mungkin ya 70% memang sudah sesuai lah, Pak. Tapi untuk 30% kita terus melakukan sosialisasi. Gimana tuh kondisi penyebaran virus corona di Sidorahayu ini? Penyemprotan di Sidorahayu kalau dari dinas atau dari PMI itu 2 minggu sekali, Pak. Ya. Tapi kalau untuk rutinnya dari desa kita itu 3 hari sekali. Untuk yang terkonfirmasi positif di sini ada? Ada yang terkonfirmasi positif. Beberapa? Sampai hari ini masih ada 4 yang isolasi mandiri. Oh, isolasi mandiri, Pak ya. Iwan Hikmawan melaporkan. Ramai dilintasi kendaraan berat, Jalan Raya Sitirejo mengalami kerusakan bertahun-tahun. Namun sayang perbaikan dengan tambal sulam lubang jalan tidak bertahan lama dan jalan kembali rusak. Beginilah pemandangan yang terlihat di Jalan Raya Sitirejo, Wagir, Kabupaten Malang. Jalan utama Kecamatan Wagir ini sudah cukup lama mengalami kerusakan, walaupun sudah berkali-kali dilakukan penambalan lubang jalan. Jalan yang menghubungkan beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Malang ini juga menjadi jalan utama kendaraan besar ketika akan menuju pabrik atau perusahaan di Kabupaten Malang maupun di Kota Malang. Ramainya aktivitas kendaraan termasuk kendaraan berat yang setiap hari melintas menyumbang kerusakan aspal jalan, sehingga kerusakan jalan dikeluhkan banyak pengendara dan warga sekitar. Kerusakan jalan ini terlihat sejak di depan Pasar Wagir sampai di depan SMP Wagir dengan jarak lebih dari 100 meteran. Lubang jalan ini sebenarnya sudah beberapa kali ada penambalan, tetapi tidak bertahan lama dan jalan kembali berlubang. Menurut salah seorang warga mengeluhkan kondisi jalan yang berlubang terlebih menjelang penghujan. Biasanya lubang jalan akan semakin banyak, lebar, dan dalam. Di lokasi aktivitas kendaraan terlihat ramai, berbagai jenis kendaraan melintas setiap saat, baik kendaraan ringan maupun berat, sehingga perbaikan jalan harus lebih kuat agar jalan bisa bertahan lama, terutama pada musim penghujan. Pak, kondisi jalannya berlubang kayak gini, Pak, sudah lama enggak, Pak? Sudah lama. Kira-kira, Pak? Kira-kira antara 3 tahun. 3 tahun, Pak. Tapi ada biasa penambalan, Pak ya? Ya ada, tapi 1 bulan sudah lubang lagi. Kendaraan berapa yang melintas, Pak ya? Kendaraan berat-berat yang lihat sini memang. Ke arah arah perindustrian itu loh. Iya, jalan perindustrian, Pak ya. Truk-truk besar banyak yang melintas, Pak ya? Besar. Sampai saat ini masih belum ada lagi perbaikan, Pak ya? Belum ada. Apalagi biasa menjelang penghujan, biasanya kerusakannya juga Ya cuma ditanda-tandai itu. Ditanda-tandai itu. Entah tapi kapan itu diperbaiki enggak tahu. Tapi ya selalu ada. Iya. Selalu ada perbaikan, cuma Kualitas, Pak ya? Kualitasnya mungkin. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Kelurahan Sisir Kota Batu menyelenggarakan pemilihan Ketua RT dan RW serentak. Salah satunya di RT 03 RW 02 Kelurahan Sisir Kota Batu, Minggu 20 September 2020.
Pemilihan tersebut memperebutkan 82 posisi Ketua RT dan 13 Ketua RW. Pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 diadakan pemilihan Ketua RT 03 dan Ketua RW 02 di Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu. Kegiatan diadakan mulai pukul 08 pagi sampai dengan 12 siang. Acara dihadiri oleh seluruh warga RT 03 RW 02 Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai calon RT 3 RW 2, nama saya Didi Endriono. Visi dan misi saya adalah untuk mengguyupkan atau merukunkan warga RT 3 dan program-program yang ada di pemerintah Kota Batu akan kami laksanakan dengan kemakmuran dan kesejahteraan warga RT 3 RW 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Rahmat, calon dari RT 3 RW 2 Kelurahan Sisir. Visi dan misi saya sama seperti Pak Didi, ingin memajukan dan mengguyupkan warga RT 3 khususnya dan RW 2 umumnya, serta mendukung semua program-program pemerintah Kota Batu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara ini saya masih Ketua RW 2 Kelurahan Sisir. Dalam acara pemilihan RT RW Kelurahan Sisir ini, kami berharap nanti yang menggantikan saya mudah-mudahan lebih baik, bisa meneruskan program-program yang ada di Kelurahan Sisir ini, bisa meneruskan dan melayani warga dengan baik sesuai apa yang diharapkan warga Kelurahan Sisir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mardis Tianisi melaporkan. Untuk mewujudkan dan menciptakan Kota Batu bersih serta Indonesia bersih sampah, pemerintah Kota Batu melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu berperan aktif dalam World Clean Up Day dengan tema Bersatu untuk Indonesia Bersih. Bertempat di Desa Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, kegiatan bersih-bersih bersama masyarakat ini diawali dengan dialog dengan tema Bersatu untuk Indonesia Bersih, digagas Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu dalam rangka mewujudkan Kota Batu lingkungannya bersih dari sampah. Hadir dalam dialog Bersatu untuk Indonesia Bersih Wali Kota beserta Wakil Wali Kota, Sekda Kota Batu, Direktur Perumdam, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu. PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu mengatakan, dalam acara ini secara tidak langsung untuk mendorong dan mengajak masyarakat bisa lebih meningkatkan kepedulian dalam memilah sampah dari rumah. Agar kegiatan ini berjalan maksimal, kegiatan digelar mulai tingkat RT, RW, desa, dan kelurahan dengan melibatkan masyarakat, aktivis lingkungan, dan seluruh jajaran Pemkot Batu. Agar segera terwujud perlu adanya peran serta semua pihak. Dinas Lingkungan Hidup atau Pemkot Batu terus menjalin kerjasama dengan bank sampah yang ada di tiap-tiap desa. Namun yang paling penting yaitu mengubah paradigma sampah yang kurang berguna menjadi barang yang bernilai ekonomis lewat pengelolaan yang benar. Diharapkan melalui pengelolaan sampah organik dan non-organik yang benar, sampah bisa menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis demi mewujudkan ikon wisata baru berbasis pertanian yang ramah lingkungan. Apalagi Kota Batu menjadi jujukan wisatawan dan pemerintah kota berkomitmen setiap destinasi wisata harus bisa mencerminkan kebersihan. Usai dialog, jajaran pemerintah Kota Batu dipimpin langsung oleh Wali Kota Batu melakukan bersih-bersih bareng di lokasi yang akan dijadikan destinasi desa wisata berbasis pertanian yang bersih dari sampah. Wali Kota beserta Wakil Wali Kota diikuti seluruh masyarakat Desa Pendem dan ASN memungut sampah bersama di sepanjang jalan menuju kawasan Desa Wisata Pendem. Semangat kita adalah kegiatan ini sengaja kita adakan di daerah Lumbung Padi Desa Pendem, yang mana ini area ini memiliki
area wilayah yang sungguh sangat indah, potensi yang sangat luar biasa, potensi pertanian maupun potensi lingkungannya. Nah, ini sangat bisa ke depan untuk dijadikan sebagai destinasi wisata yang menjadi bagian daripada desa wisata yang sangat bagus, yang harapannya ini menjadi ikon baru di Kota Wisata Batu sebagai destinasi wisata pertanian organik berbasis masyarakat. Wali Kota Batu Dewanti Rupoko sangat mengapresiasi kegiatan World Clean Up Day yang bisa menjadi momentum seluruh lapisan masyarakat untuk menyamakan persepsi dalam meningkatkan kesadaran pengelolaan sampah. Selain itu juga menggugah kesadaran masyarakat demi menjawab setiap permasalahan sampah yang ada di tiap lingkungan. Dengan menggandeng bank sampah, masyarakat nanti diharapkan juga bisa merasakan manfaat. Untuk pupuk organik bisa dijadikan pupuk, lalu sampah plastik atau besi bisa didaur ulang dan manfaat lainnya. Melalui kegiatan ini, apa yang menjadi harapan masyarakat bersama pemerintah Kota Batu bisa terwujud bersih dari sampah dan Indonesia bersatu bersih. Ini World Clean Up Day yang diselenggarakan oleh KLH. Ini kita dari kemarin sebetulnya bersih-bersih lingkungan secara serentak. Yang hari ini adalah selain juga melanjutkan bersih-bersih, kita ada rembuk warga lah gitu. Nah, ini ada beberapa hal jadi masukan terutama dari teman-teman yang bank sampah, kemudian dari juga tadi dari salah satu perangkat desa itu yang masukannya sangat baik dan itu nanti akan kita tindak lanjuti untuk dilakukan memfasilitasinya. Mudah-mudahan yang utama bukan soal apapun, tetapi kesadaran masyarakat untuk bisa memperlakukan sampah itu dengan baik. Memilah dari rumah, kemudian membuangnya, nah, itu yang kemudian nanti ada orang-orang yang bisa lakukan tindak lanjutnya, itu yang paling penting. Sehingga pemerintah tidak disibukkan dengan selalu membersihkan lingkungan, tetapi sudah menjadikan sampah itu hal-hal yang lebih bermanfaat. Jadi residunya yang organik dibuat pupuk, kemudian yang plastik bisa didaur ulang, seperti itu ya. Yanto Yancung melaporkan.